Walidha qala sallallahu alaihi wasallam al mu'min yahbitu. Orang mukmin itu hanya iri, hanya punya sifat hibtah. Sementara orang munafik adalah punya sifat dengki. Berarti mengharap hilangnya nikmat dari orang lain itu masuk pengertian dari hasud. Dan itu sifat tercela, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau jika kita hanya berharap seperti apa yang dimiliki orang lain, itu namanya hibtoh dan itu tidak apa-apa. Wa asbabuha lan utawi wa asbabul hasadi lan utawi sebab-sebab drengki iku salah satun ana telu. Al awwalu tawi kang awal iku buhdul maksudi sengite perkara kang den drengki li fadilatin krana keutamaan zaharat kang pertelo apa fadilah minhu saking wong au nikmatin utawa nikmat sakoha kang maringi ing nikmat sapa Allah ilaihi maring man. Kemudian wa asbabul hasad, apa sih sebab-sebab kita mempunyai sifat hasud? Ya, punya sifat dengki. Penyebabnya adalah di sini apa? Ada tiga. Jadi yang pertama buhdul maksud, membenci orang yang menjadi sasaran dengki. Itu yang enggak boleh. Jadi penyebabnya karena kita punya sifat benci. Membenci buhdul maksud, membenci orang yang menjadi sasaran dengki. Dhaharat minhu, ya, karena dia memiliki sesuatu sifat baik. Au nikmatin saqahahu ilaih, atau dia memiliki nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Nah, ini sehingga kita menjadi apa? Penyebab sifat hasud. Ya, penyebab sifat hasud yang pertama membenci orang yang menjadi sasaran hasud. Kenapa kok dibenci? Mungkin karena lifadilatin dhaharat minhu, dia memiliki sifat-sifat atau nikmat yang diberikan Allah kepadanya, ya, sehingga menjadi penyebab kita dengki. Nah, ini ya termasuk sifat tercela, ya. Jadi hasud itu bisa memakan kebaikan, ya, sebagaimana api membakar apa? Sebagaimana api membakar kayu bakar. Makanya takutnya nanti kebaikan kita habis gara-gara kita punya sifat hasud. Nah, inilah anak-anak yang enggak boleh. Ya, itu yang pertama. Asani utawi kang kaping pindho, ya, iku tafawwukul maksudi, oleh ngungkuli wong kang den drengkeni bil fadli ing dalem keutamaan. Yang kedua yang menjadi penyebab sifat hasud adalah bulan dari orang yang menjadi sasaran dengki dalam suatu hal, yaitu tafawwukul maksud fil fadl bihaisu ya'jizul hasid anil wusuli ilaih. Ya, ada keunggulan dari orang-orang yang menjadi sasaran dengki dalam bihaisu ya'jizul hasid, sehingga tidak dapat dicapai oleh orang yang didengki. Lah, inilah anak-anak, ya, mungkin ingin mengalahkan yang lain, dia kok nggak bisa, akhirnya timbul sifat
hasud. Jadi apa yang dimiliki orang lain kok kita kemudian nggak bisa menandinginya, nah itu ya sehingga menjadi penyebab sifat hasud. As-salisu, adapun yang ketiga as-salisu utawi kang kaping 3 iku sukhul hasid. Sukhul hasid termasuk medite wong kang drengki bil fadhaili kelawan pira-pira keutamaan. Fayaksudu moko dadi drengki sapa kuluman saben-saben wong nalahu kang mekole ing man apa khairun kebagusan. Walladzi utai perkara yudhibu kang ngilangake apa alladzi alhasada minal qulubi saking ati. Jadi tadi sukhul hasid bil fadail fayaksudu kullu man nalahu khairun. Penyebab sifat hasud yang ketiga sukhul hasid, kekikiran orang-orang yang dengki bil fadail, ya, kullaman nalahu khairun. Berarti kekikiran orang yang dengki untuk memberikan kebaikan-kebaikan sehingga dia dengki kepada setiap orang yang jadi hatinya hanya apa? Hatinya hanya berbunyi apa ya? Dengki, unek-unek, jelek, ya. Dia nggak rela dengan kenikmatan yang apa? Yang dimiliki teman kita, dia lebih unggul mungkin dia. Kita nggak mau, ya. Ya apa sekiranya ngalano. Nah inilah anak-anak ya. Kita sangat bakhil untuk memberikan kebaikan-kebaikan, ya. Nah itu juga nggak boleh. Ini yang menjadi penyebab sifat dengki. Walladzi utawi perkara yudhibu kang ngilangake apa allati al hasada ing sifat hasud minal qulubi saking ati. Sekarang kita membahas ya yang bisa, hal-hal yang bisa menghilangkan sifat hasud dalam hati seseorang itu apa, Pak? Biar kita selamat tidak punya sifat hasud, ya, biar kita dijauhkan dari sifat dengki, ya, biar kita dijauhkan dari sifat yang mana hati kita hanya diliputi apa? Perasaan, hanya mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain karena mungkin kita tersaingi, ya, dan seterusnya. Yang bisa menghilangkan sifat hasud dalam hati seseorang, satu di antaranya at-tamassuku biddin, ya, yaitu at-tamassuku, yaitu kegandolan bidini kelawan agomo. Pertama harus at-tamassuk biddin, berpegang teguh pada agama. Jika agama melarang sifat hasud, jauhi. Makanya tamassuk biddin. Justru malah ya kita kok sukanya dengki sama orang lain, nggak baik. Hilangkan itu semuanya, karena agama ya mengajarkan kita biar kita terhindar dari sifat hasud, karena hasud merupakan sesuatu yang tercela yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah anak-anak ya, biar kita bisa menghilangkan sifat hasud dalam diri kita, satu di antara caranya berpegang teguhlah pada ajaran agama, at-tamassuk biddin wa mulahadatu ma fil hasad minadh dharari. Kemudian yang kedua,
memperhatikan bahaya yang ditimbulkan oleh sifat dengki. Baru yang ketiga, waridho bil qada'i wal qadar. Biar kita bisa menghilangkan sifat hasud, harus ridho dengan qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma warada fi damil hasad qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hasadu yakulul hasanat kama takulun narul khatab. Hadis yang mencela sifat hasud adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hasadu yakulul hasanat. Kedengkian ini bisa memakan kebaikan, kama takulun narul khatab, seperti api yang memakan kayu bakar. Sekian ya, semoga materi malam ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.